Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini, di mana channel ini akan mengulas berbagai cerita seram, misteri, sejarah, dan lainnya yang mengandung unsur misteri di dalamnya, dalam kemasan cerita bergambar. Dan di video kali ini, admin akan membahas cerita misteri di balik tol Cipularang, di mana jalan tol ini dikenal sangat angker dan banyak terjadi kecelakaan. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Menurut pandangan masyarakat setempat, tol Cipularang ini dikenal sangat angker dan memiliki sejarah, di mana secara singkat sejarah terbentuknya tol Cipularang ini awalnya pembangunan ruas tol yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, Padalarang ini sudah direncanakan sejak tahun 1991 oleh konsorsium Citra Ganesha yang terdiri atas perusahaan grup Citra, Trafalgar, dan Jasa Marga. Namun hingga tahun 1996, pembangunan tol Cipularang tidak kunjung terlaksana. Padahal proyek ini sudah mendapatkan izin untuk pembangunan. Setahun berikutnya, proyek pembangunan kembali gagal dilaksanakan dikarenakan adanya krisis moneter. Sampai akhirnya, pemerintah mencabut izin konsorsium pembangunan tol Cipularang pada bulan Juni tahun 2001. 2 tahun berselang, yaitu pada tahun 2003, proyek pembangunan tol Cipularang akhirnya diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat itu. Dalam rangka menyambut KKT Asia Afrika, pembangunan tol Cipularang dikerjakan dalam 2 tahap dan merupakan proyek kerjasama antara Jasa Marga dan pemerintah Jawa Barat. Tahap pertama, pembangunan tol Cipularang menelan dana sebesar 745 miliar. Dan pada tahap kedua, menghabiskan dana sebesar 3,9 triliun. Proyek Cipularang 1 sepanjang 17 km dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada bulan Januari 2004, serta Cipularang kedua sepanjang 41 km. Total Cipularang memiliki panjang 54 km dan menjadi tol terpanjang di Indonesia pada saat itu. Tol Cipularang akhirnya selesai dibangun pada tahun 2005 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada dugaan salah satu kisah mistis, yaitu muncul karena Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Bahkan banyak sekali kisah mistis lainnya di sana. Dugaan tentang adanya kerajaan mistis tersebar luas. Kehadiran makhluk astral di sekitar daerah jalan tol Cipularang semakin diperparah karena sikap sembrono para pekerja bangunan yang membiarkan hewan-hewan liar di sana mati terbengkalai. Alhasil, bangkai-bangkai itu membusuk lalu malah menguatkan keberadaan kerajaan mistis yang telah bertahun-tahun berkuasa. Adanya kisah mistis tersebut membuat beberapa pengendara dihantui oleh sosok-sosok makhluk halus yang mengganggu konsentrasi selama di perjalanan. Adapun beberapa kisah mistis yang dialami pengendara pada saat itu, seperti ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul tiba-tiba menjadi teror para pengendara yang melintasi tol ini pada malam hari. Kemudian, ada juga beberapa pengendara mengantuk secara tiba-tiba. Bahkan para pengendara kadang-kadang mencium bau darah. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengendara diminta tetap fokus dan selalu berdoa. Selain itu, diusahakan ada teman mengobrol agar ada interaksi, termasuk menyalakan klakson atau lampu motor sebagai simbol. Dan selain dari itu, ada juga kisah angker atau cerita mistis lain yang tak kalah terkenal adalah cerita seorang ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun. Saat itu, mereka hendak berlibur ke Bandung. Mereka berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar jam 9 malam di tol Cipularang. Ketika sampai di tol Cipularang, anak tersebut meminta berhenti karena ingin buang air kecil. Beberapa saat kemudian, sang anak kembali masuk ke dalam mobil bersama kedua orang tuanya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung. Disinilah cerita ganjil berawal mula. Sepanjang perjalanan, anak ini kerap kali diam 1000 bahasa. Kemudian tampak murung dan mukanya terlihat pucat. Menyadari ada yang tampak aneh pada wajah anaknya, kedua orang tua tersebut memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Mereka kembali sekitar jam 10 malam. Anak tersebut meminta buang air kecil di tempat yang sama ketika mereka hendak ke Bandung.
Lantas muncul rasa panik karena anak mereka tidak kembali-kembali. Anak mereka menghilang tanpa jejak, dan tiba-tiba 1 jam kemudian mereka dihubungi petugas tol. Petugas tol mengatakan kalau anak tersebut ada di pos jaga. Menariknya, petugas tol berkata kalau anak tersebut sudah berada di pos jaga selama 2 hari. Kedua orang tersebut tersentak kaget. Mereka berpikir kalau sang anak ada di pos jaga selama 2 hari, maka siapa yang mereka bawa ke Bandung pada saat itu? Dan menariknya, masyarakat yang melewati jalan tersebut sudah terbiasa mendengarkan cerita seram dan kejadian aneh yang ada di tol Cipularang. Dan ada pun cerita dari seseorang wanita yang bekerja di Jakarta juga punya cerita mistis yang berbeda. Di dalam mobil, berisi perempuan dan sang sopir saja. Sebuah keanehan mulai muncul setelah melewati daerah Purwakarta. Sang supir travel meminta perempuan itu banyak berdoa. Bukan hanya itu, perempuan diminta tidak boleh menoleh ke belakang. Karena tidak bisa menahan rasa penasaran, perempuan itu menengok kaca spion. Betapa mengagetkan, ia melihat ada wanita di belakang mobil dengan wajah yang sangat rusak. Kilometer ke-90 terkenal sebagai jalur tengkorak, yang punya banyak cerita mistis yang sudah banyak beredar di kalangan masyarakat. Pengendara mobil yang sedang dalam keadaan segar bugar bisa merasa lemas dan ngantuk yang luar biasa. Dan sedikit cerita, pernah ada seseorang pria yang sehat tiba-tiba merasa kantuk ketika melintasi kilometer ke-90. Bahkan pria tersebut mengaku matanya terpejam beberapa saat. Mobilnya pun oleng ke arah kiri dan kanan. Ajaibnya, setelah melewati kilometer ke-90, rasa lemas dan kantuk luar biasa tadi hilang begitu saja. Dan selain cerita itu, ada juga cerita yang menyeramkan, di mana diceritakan beberapa mahasiswa yang kuliah di daerah Cileunyi kerap menggunakan Cipularang sebagai jalur favorit. Meski mereka tahu jalan ini angker, kawasan Cipularang antara kilometer 90 sampai 99 sering disebut pusat kawasan iblis karena melintasi Gunung Hejo yang terkenal sebagai kerjaan gaib. Kabarnya, investor tol Cipularang sempat mengambil jalan memutar karena Gunung Hejo tidak bisa ditembus. Dan ada juga cerita seorang pria melewati tol Cipularang ini pada jam 2 pagi hari. Lalu ia tidak sengaja melihat kaki ukuran raksasa yang melintas sejauh 3 langkah lalu langsung menghilang. Dan bukan hanya itu saja. Cerita mistis lain berasal dari beberapa anak muda yang berangkat ke Jakarta seusai liburan di Bandung. Pada pukul 11 malam, tersisa 2 dari anak muda tersebut yang masih terjaga. Suasana malam kelam dan hujan rintik-rintik membentuk aura mistis yang ganjil. Sampai di satu titik, kedua pemuda tersebut histeris melihat 2 buah kepala dengan rambut panjang melayang-layang di pinggir jalan tol Cipularang. Dan dari hal aneh maupun ganjil inilah, kita bisa melihat bahwa dunia gaib itu memang ada di dunia nyata, termasuk di tol Cipularang. Agar kita bisa selamat dari teror makhluk gaib tersebut, kita hanya bisa berdoa ke hadapan Sang Maha Pencipta agar kita dilindungi dari ancaman makhluk tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa pengalaman seram para pengendara atau masyarakat yang pernah melintasi di jalan tol Cipularang. Bagaimanakah menurut kalian? Untuk video ini, kalian boleh percaya maupun tidak, dan admin serahkan semuanya ke kalian. Dan jika ada salah kata atau penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Dan sumber video ini admin dapatkan dari berbagai artikel di internet. Lalu jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.